Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi dan disertai oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, bergabung kembali bersama dengan kami di ibadah online GKRI Philadelphia. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak terasa sudah 1 tahun kita melaksanakan sistem ibadah secara online dikarenakan pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Karena itu semua ada di luar kendali kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu nama, ada satu pribadi, ada satu kuasa yang memegang kendali atas itu semua. Nama Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji dan kita tinggikan, Tuhan yang kita agungkan. Dia yang mengatur segala masa, Dia yang menjamin hidup kita. Seluruh hidup kita ada dalam genggamannya, karena Dialah penguasa dan pemilik hidup kita. Gak ada yang perlu kita takutkan Bapak Ibu Saudara, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita hanya perlu saat ini memberikan yang terbaik yang kita punya, karena kita jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang terbaring sakit, yang gak memiliki kesempatan untuk bisa beribadah. Mari kita mau bersyukur atas semua hidup yang Tuhan berikan bagi kita, karunia yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Dia layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kuasa. Haleluya.
You're worthy to be praised. My soul will sing as long as I live. I lift my hands to honor your presence. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. My lips, you're worthy to be praised. My soul will sing as long as I live. I lift my hands to honor your presence. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. Yes, Lord. Benar Tuhan, kasih-Mu lah yang membuat hidup kami jauh lebih berarti ya Bapa. Karena tanpa-Mu kami gak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa-Mu kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Di tengah-tengah alam semesta ini Tuhan, kami hanya sebagian kecil ya Bapa. Kami gak berkuasa untuk menambah 1 hari lagi umur dari hidup kami ya Bapa. Hanya Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang mengendalikan itu semua ya Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh menghitung hari-hari kami dengan bijaksana ya Bapa. Karena kami gak tahu kapan kami akan dipanggil dari dunia ini. Kami gak tahu kapan hidup kami akan berakhir dan perjuangan kami akan berakhir ya Bapa. Selama kami masih bernafas, selama kami masih bisa menghirup nafas kehidupan ya Bapa, kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau, sebab Engkau layak Tuhan, jauh lebih layak Tuhan Yesus dari semua yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siap untuk memuji-Mu, bersorak untuk nama-Mu ya Bapa, bertepuk tangan bagi-Mu Bapa, bahkan melompat bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Engkau Tuhan kami yang bangkit, Engkau Tuhan kami yang hidup. Bukan Engkau Tuhan kami yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan bahkan Engkau memberikan penolong bagi kami Tuhan. Roh Kudus yang lemah lembut, yang Kau kirimkan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk menaati Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bukan roh kami, bukan kedagingan kami, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, umat-Mu ya Bapa. Datang dengan segenap hati kami, datang dengan segenap kekuatan kami, datang dengan segenap jiwa kami. Kami pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mengundang Roh-Mu yang kudus itu memenuhi setiap hati kami, memenuhi hidup kami, mengambil alih hidup kami, sehingga bukan kami lagi Tuhan Yesus yang berkuasa, bukan kami lagi yang mengatur hidup kami ya Bapa, sebab kami sepenuhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Penuhi kami lagi Tuhan, penuhi kami lagi dengan Roh-Mu Yesus. Oh Yesus. I need you more, Jesus.
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang menawan di bumi, di surga, layak disembah, layak dipuji, ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Jesus. Ini aku Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu nyata, Tuhan Kau dahsyat, Engkau mulia, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, Yesus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur lagi oleh karena kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini Tuhan, dan kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lewat kebenaran-Mu Tuhan senantiasa memberikan dorongan motivasi yang kuat bagi kami semua, supaya kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengalihkan perhatian kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berotoritas secara penuh Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih, mampukan hamba-Mu di dalam menyampaikannya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Saya percaya walaupun saya ada di sini dan Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing, tetapi kita terus semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tepat hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tema kita hari ini karya Roh Kudus. Katakan kepada yang ada di kiri kanan atau yang ada di depan Bapak Ibu, karya Roh Kudus bagi kita. Hari ini kita beribadah untuk memperingati sekali lagi hari Pentakosta. Amin. Hari Pentakosta yaitu hari yang ke-50. Di mana kita memperingati peristiwa besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Allah kepada murid-murid, tetapi juga kepada kita semua orang yang percaya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi di Yerusalem, di mana kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka dari berbagai daerah datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada pencurahan Roh Kudus itu terjadi beberapa hal yang dapat didengar dan dapat dilihat. Seperti yang tadi saya sudah bacakan di dalam ayat 2 dan sampai dengan ayat yang keempat. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, lalu kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada murid-murid, kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sejak murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus, dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kehidupan mereka luar biasa. Pelayanan yang mereka lakukan luar biasa. Akibat dari mereka dibaptis oleh Roh Kudus dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita pun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus, maka sudah pasti bahwa kehidupan kita itu pasti berbeda dengan orang lain. Amin. Kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan lakukan itu secara dahsyat. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan merenungkan 3 hal. Ya, sesuai dengan bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Karya Roh Kudus bagi kita orang yang percaya. Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Dan kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah janji Tuhan kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, pasal 2 Kisah Para Rasul, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Turunnya Roh Kudus digambarkan seperti angin yang bertiup keras,
memenuhi seluruh ruangan. Angin itu kalau kita perhatikan, angin itu tidak kelihatan. Betul ya? Tidak kelihatan, bentuknya seperti apa juga kita tidak tahu. Tetapi angin itu ada. Angin itu ada dan kita dapat merasakan hembusannya. Ya, sama halnya dengan Roh Kudus. Sama halnya dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-8 berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi Roh Kudus itu digambarkan, diibaratkan dengan angin. Kita tidak bisa membatasi Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa mengalaminya. Secara pribadi kita bisa mengalaminya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tiupan angin keras sebagai tanda Roh Kudus hadir dengan kuasanya yang besar, dan kuasanya yang besar itu diberikannya kepada murid-muridnya. Amin. Jadi Roh Kudus hadir dengan kuasanya, dan kuasanya yang besar itu dia berikan kepada murid-muridnya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah menerima kuasa Roh Kudus. Sekarang kita telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan dengan kuasa Roh Kudus, setiap kita, setiap orang percaya dimampukan untuk berani bertindak, bekerja, melayani dengan cara-cara yang baru, dengan semangat yang baru, dengan berbagai kreatif untuk maju dan berhasil. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengadakan mujizat, untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menghadapi segala perkara dan segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi yakinkan, pastikan bahwa kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi karya Roh Kudus yang pertama bagi kita adalah Roh Kudus memberikan kuasanya kepada kita. Kemudian yang kedua, karya Roh Kudus bagi kita orang percaya, Roh Kudus menguduskan kita. Di dalam ayat yang ketiga berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Api merupakan gambaran yang luar biasa untuk pekerjaan Roh Kudus. Yaitu apa? Roh Kudus menguduskan setiap kita. Amin. Jadi janji Tuhan Yesus kepada murid-murid waktu dia menampakkan dirinya, dia akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dia Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang semua hal yang Tuhan Yesus telah lakukan. Jadi Roh Kudus itu menguduskan setiap kita.
ya seperti api, Roh Kudus itu membakar perkara-perkara di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada karya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita untuk menyingkirkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, lalu kemudian terbuka sehingga Roh Kudus itu bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Jadi Roh Kudus akan bekerja untuk menyingkirkan semua hal yang buruk dari hidup kita. Roh Kudus akan membersihkan hati kita, hidup kita dari kecemaran dosa supaya kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerja menyadarkan kita akan dosa. Roh Kudus bekerja menyadarkan kita supaya kita terus merenungkan akan karya Tuhan Yesus yang telah Dia lakukan lewat tiang kayu salib untuk mengampuni, membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Tetapi juga Roh Kudus bekerja mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua akan tanggung jawab kita untuk terus senantiasa berusaha mempertahankan kekudusan itu di dalam kita menjalani kehidupan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus sudah berkarya menguduskan kita, maka kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Roh Kudus sudah berkarya menguduskan kita, maka kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita kembali kepada masa lalu kita, melakukan hal-hal yang lalu di dalam kehidupan kita yang sekarang. Oleh karena itu kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini menjadi satu peringatan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita jangan hidup seperti guru-guru palsu. Mereka yang sudah tahu kebenaran, mereka yang sudah ada di dalam Tuhan, tetapi mereka tidak menghidupkan kebenaran yang sudah mereka tahu itu. Ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 berkata, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang menjadi kembali lagi ke kubangannya. Jadi melalui ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah bertobat, hidup di dalam kekudusan oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu, maka kita harus terus berjuang, hidup di dalam kebenarannya Tuhan, mempraktekkan kebenarannya Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jangan kita seperti guru-guru yang palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah dikuduskan
oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu, lalu kemudian kita kembali mempraktekkan gaya hidup masa lalu kita, maka dikatakan bahwa kita seperti anjing yang kembali ke muntahnya, dan kita seperti babi yang sudah mandi bersih tetapi dia kembali ke kubangannya. Jadi ini menjadi peringatan keras untuk kita semua. Tatkala Roh Kudus itu sudah berkarya untuk menguduskan setiap kita, mari kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Kemudian yang terakhir, karya Roh Kudus bagi orang yang percaya. Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam berkata begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Luar biasa karya Roh Kudus bagi orang percaya. Karya Roh Kudus bagi murid-murid pada waktu itu. Murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus mengambil peran, berdaulat penuh untuk menguasai kehidupan mereka. Dan pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka diberi kemampuan ilahi dengan berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Makanya kalau kita perhatikan respon dari orang-orang banyak yang berkumpul, yang mendengar rasul-rasul itu berbicara, mereka terheran-heran, mereka tercengang-cengang akan pekerjaan Roh Kudus. Ya, ketika murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diberikan kemampuan yang luar biasa. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa semua orang yang hadir pada waktu itu, yang sedang berkumpul. Sehingga mereka berkata, bagaimanakah mereka semua yang berkata-kata itu kan orang Galilea? Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Mereka terheran-heran, mereka tercengang-cengang melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi, maka kita akan diberi kemampuan ilahi. Amin. Jadi waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita diberikan kemampuan ilahi. Kita diberikan karunia-karunia dari Roh Kudus untuk melayani. Amin. Kita diberikan kemampuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang maha dahsyat. Seperti murid-murid, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka semakin bergairah di dalam memberitakan Injil. Mereka semakin berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Makanya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Petrus berkhotbah yang tadinya dia seorang yang pengecut dan sebagainya, tetapi ketika dia menerima kuasa, lalu kemudian dibersihkan dari semua ketakutan yang ada, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dengan beraninya, dengan iman yang besar, dia memberitakan tentang kebangkitan Kristus kepada banyak orang.
Dan kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tatkala kita sudah diberi kuasa, dibersihkan dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita berani untuk berkata yang benar, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kepenuhan Roh Kudus disertai bukti-bukti. Ya, yaitu apa? Manifestasi kuasa Allah. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya mereka mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Tetapi juga kepenuhan Roh Kudus itu disertai bukti, artinya bahwa ada pemberian karunia-karunia bagi setiap orang percaya. Tetapi juga kepenuhan Roh Kudus itu disertai bukti, yaitu adanya ketaatan kita. Ketaatan kita di dalam menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Dan inilah karya Roh Kudus bagi kita semua. Ada begitu banyak karya Roh Kudus yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini yang kita renungkan bersama-sama, maka ada 3 hal yang kita peroleh mengenai karya Roh Kudus. Yang pertama itu Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Kemudian yang kedua, Roh Kudus menguduskan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan hari ini kita memperingati tentang hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya rindu supaya kita semuanya mengalaminya. Saya rindu supaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita mengalami berbagai manifestasi kuasa Tuhan. Kita menerima berbagai karunia-karunia roh bagi kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau pada masa murid-murid, Roh Kudus turun langsung untuk membaptis mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Tetapi pada zaman ini, diwakilkan oleh hamba-hamba Tuhan, tatkala hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Bapak Ibu Saudara-saudara akan mengalami seperti Rasul Paulus tatkala dia berada di Efesus, dia berjumpa dengan beberapa murid. Dan Rasul Paulus bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Mereka berkata kepada Paulus, belum, bahkan kami belum tahu tentang Roh Kudus. Oleh karena itu saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau engkau rindu untuk dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dari rumah mereka masing-masing kepadamu Tuhan. Dan saat ini hamba menumpangkan tangan atas mereka semua.
Dalam nama Yesus, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu nyata atas kehidupan seluruh jemaat. Dalam nama Yesus, engkau harus percaya bahwa engkau telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau engkau rindu, engkau haus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Hamba percaya bahwa jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang sedang mengangkat tangan saat ini, mereka telah dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kehidupan mereka akan berbeda. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah materaikan kebenaran-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami boleh beribadah memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Pakai kami semua untuk terus menjadi berkat, menyatakan kebenaran Tuhan, memberitakan keselamatan, sehingga banyak orang boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengaku percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuntun mereka semua Tuhan. Biarlah hati mereka terus haus dan lapar rindu akan Tuhan. Sehingga mereka terus hidup di dalam persekutuan yang intim bersama-sama dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat di dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawab mereka setiap hari. Lindungi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit, niat jahat orang, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah lewat segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir melimpah-limpah atas kehidupan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang menolong mereka Tuhan. Menolong mereka. Kami menyerahkan pendidikan dan masa depan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Ajarkan anak-anak kami sejak dari sekarang sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau campur tangan lewat pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Sehingga Tuhan, pemerintah dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada, tetapi juga untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, biarlah keamanan bangsa ini ada di dalam kendali Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau tolong TNI Polri supaya tetap menjaga keutuhan bangsa kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur bisa memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi kami semua. Biarlah seluruh jemaat boleh mengalaminya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripadanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.